Selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya? Ya, saya semangat pada hari ini karena kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dan luar biasa. Tetapi biarpun ini berharga, tetapi ini tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa kalau respon kita tidak cepat menangkap atau menganggap segala sesuatu ini, ini biasa saja. Itu dia. Nah, hari ini sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya buka ruang kesaksian, langsung saja siapa yang mau bersaksi nanti dikasih mic. Ya, saya tunggu. Langsung saja. Ada yang mau bersaksi? Mungkin baru sembuh dari sakit, mungkin masih dalam masalah, nggak apa-apa. Karena kesaksian itu bukan hanya berkat, tetapi juga mendapatkan ujian dari Tuhan. Karena itu juga termasuk dalam kategori berkat dari Tuhan. Ada? Saya tunggu, tidak ada? Semuanya buka di dalam lagu yang tadi, Mazmur 23, mulai dari ayat 1. Sebenarnya ayat 4, tetapi ayat 1 saja dulu. Sampai 6 ya, nanti kita baca. Bergantian, kita baca bergantian. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kita baca dulu ayat 1. Saya terlebih dahulu yang sudah ketemu katakan amin. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. 2. Tiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. 4. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6. Nah, Bapak Ibu, sering banget saya baca ini dan ini banyak lagunya, sekolah minggu juga ada, lagu ini juga ada banyak lagunya, enak banget didengar. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kalau saya lihat, saya tuh pengen tahu sih, kenapa Mazmur Daud ini menulis ini nih lagi sikonnya situasi seperti apa. Menurut saya secara pribadi, nggak tahu ya menurut Bapak Ibu, menurut saya justru Daud menulis ini dalam situasi yang tersulit dalam hidupnya. Kenapa yang tersulit? Saya bilang begitu, pertama, karena dia ini situasi yang paling, saya mau katakan paling sulit adalah menghadapi musuh bukan Goliat. Kalau Goliat itu tidak kenal, dia baru kenalan di medan peperangan. Tetapi yang dia hadapi adalah anak kandungnya sendiri yang justru mengkudeta Daud. Siapakah dia? Absalom. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau masalah dari luar, sehebat apapun, meskipun berat banget, meskipun itu Goliat, meskipun dikejar Saul, tapi tidak lebih hebat kalau masalahnya itu adalah anaknya sendiri yang mau membunuh bapaknya. Saya mau katakan sangat gampang Daud membunuh anaknya. Sangat gampang. Sangat gampang. Nggak usah dia keluar istana. Dia kerahkan semua pasukan, dia bunuh. Tapi karena yang dihadapi bukan Goliat, bukan orang Filistin, karena anaknya yang dihadapi, dia langsung kabur, bersedih hati dan dia biarkan. Bayangin, pada waktu itu dia berkata kepada Yoab panglimanya, tolonglah kalau ketemu anakku jangan diapa-apakan ya. Semua rakyat mendengar, semua tentara-tentara, kalau ada anak, ini anak yang paling disayang. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ini pelajaran berharga. Orang tua sudah mendidik dan sayangnya setengah mati. Ini termasuk dalam kategori super manja. Anak yang super manja bisa-bisa kayak maling kundang. Dia akan berbalik. Ini karena Absalom gak pernah dimarahin.
Selalu apa-apa mungkin karena Daud waktu kecil saya susah, waktu kecil. Tahu Daud itu masa kecilnya dia itu paling tidak disayang sama orang tua. Buktinya, waktu acara besar, Samuel diadakan di rumahnya, acara besar, nabi besar, pendeta besar datang rumahnya. Cuman satu yang tidak diajak. Biasanya kalau anak bungsu paling disayang. Ini anak bungsu paling dibuang. Bayangin, tidak dianggap Daud ini. Mungkin dalam pikirannya, bapak saya Isai sudah begitu. Jadi saya akan mendidik anak saya karena saya sudah menjadi raja. Saya akan biarkan mereka bersenang-senang karena masa lalu saya susah. Ternyata itu juga salah. Hati-hati. Makanya ada banyak ayat Salomo anak Daud itu tentang didikan. Rotan, didikan, itu baik. Karena mungkin dia terinspirasi dengan kakaknya dia, Absalom ini. Bayangin, anak mau membunuh bapaknya. Sebenarnya bapaknya mau bunuh anaknya, tapi dia bilang, aduh kasihan, jangan diapa-apakan ya. Ingat gak, waktu Absalom tergantung, tidak nempel bumi, ya rambutnya itu yang dia banggakan justru yang menjerat dia tergantung-gantung. Prajurit mau bunuh, dia bilang, jangan dibunuh. Karena ada apa? Bos saya itu berkata jangan diapa-apakan. Bayangkan saking sayangnya. Jadi Daud waktu menulis ini, itu paling berat tekanan dalam hidupnya. Karena yang dihadapinya adalah keluarganya sendiri. Ini sulit. Sulit. Sangat sulit. Dan anaknya benar-benar kurang ajarnya udah tingkat tinggi. Sudah perfect. Tahu nggak kenapa? Karena istri ayahnya itu digagahi di depan mata semua orang. Itu udah durhakanya sudah plus maksimal. Ini udah bukan anak lagi. Ini saya bilang ini anak setan ini udah. Bayangkan ibunya, ayahnya itu semuanya dipertontonkan di muka umum. Kalau bapak ibu baca itu, aduh rasanya jengkel setengah mati. Dan anak ini juga yang sudah membunuh siapa? Adiknya lagi. Dia bunuh saudaranya. Amnon. Betul ya? Amnon. Karena Amnon sudah memperkosa siapa anaknya? Tamar. Betul ya? Betul ya? Jadi ini keluarganya kacau. Bapak Ibu, apa yang bisa diambil di sini? Mungkin Daud berpikir, waktu dia jadi raja, dia berpikir begini. Wow, saya sudah jadi raja, selesai masalah saya. Uang ada, kedudukan ada, semua rakyat semuanya tunduk, musuh udah gak ada. Wah, saya tidak punya masalah. Dia mungkin berbangga. Kate, hati-hati. Hidup dalam Tuhan sepertinya mulus-mulus saja, diberkati Tuhan bukan berarti masalah stop. Lihat, jangan-jangan ketika pergumulan kita dijawab, ingat, di depan ada ujian yang terberat. Mungkin Daud berpikir, wah terberat itu adalah waktu saya ngangon kambing domba, waktu dia masih kecil. Ternyata enggak. Ternyata yang lebih berat dari ngangon domba, kambing domba adalah melawan Goliat. Setelah melawan Goliat menang, dia berpikir, inilah musuh yang terberat saya. Dia berpikir, wah ini Goliat saya sudah kalahkan. Nggak ada yang sehebat Goliat, masalah selesai. Ternyata dia harus menghadapi mertuanya. Dikejar-kejar buronan. Itu lagi lebih sadis. Setelah menghadapi mertuanya selesai, dia menjadi raja. Dia pikir masalah selesai. Mohon maaf, selama masih hidup masalah akan terus datang. Bahkan saya mau katakan, sampai Daud mau mati menghembuskan nafas terakhir, itu masih ada anaknya yang ingin mengkudeta lagi. Makanya Salomo buru-buru diangkat juga menjadi raja. Bayangin,
Seumur hidup Raja Daud dari kecil sampai dia mau mati ajalnya itu tidak pernah lepas dari masalah. Perhatikan ini, dan ini masalah yang sulit. Tetapi waktu masalah sulit, dia berkata begini. Di ayat 3 aja. Ia menjegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini waktu dikejar-kejar sama anaknya nih, Absalom, dia tulis ini. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Coba Bapak Ibu berimajinasi, ketika Daud, Bapak Ibu misalnya ada di lokasi itu, seperti Gizmo, sama Joy dan Kinder Joy. Nah, Chris, Joy dan Gizmo masuk di waktu Daud menulis ini, waktu dikejar-kejar, saya nggak tahu malamnya itu dingin. Kemudian dia menulis kidung ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Betul, ini lembah kekelaman karena makan pun itu nggak sempet ngambil persiapan, prasmanan, perbekalan nggak ada. Mereka langsung keluar dari istana tanpa persiapan. Ini ngeri, lihat sini. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Pertanyaan saya, betulkah ini sudah terjadi dalam hidup Daud? Betul apa enggak? Sudah terjadi belum? Apakah Allah menyegarkan jiwanya, jiwa Daud? Apa Daud lagi stres? Lagi stres. Betulkah Daud tidak takut bahaya? Atau dalam kondisi takut justru dia tulis ini? Takut. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat segala tulisan, seringkali itu ditulis, tapi kondisi sebenarnya itu adalah kebalikannya. Selalu terbalik. Sama seperti ini. Seperti coba Bapak Ibu, tulisan Paulus dalam kesaksian hidupnya mengalami yang sama. Tapi Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Dia berkata, kalau hidup untuk Kristus, mati itu keuntungan. Kenapa? Karena hidupnya dia itu enggak enak. Mati itu untung, bayangin. Sampai dia berkata, mati ya untung. Kalau kita kan masih berkata, mati ya yang enggak untung. Untungnya masih hidup. Jadi gimana orang sampai nulis, mati adalah keuntungan? Coba Bapak Ibu berpikir. Sebenarnya, saya ingat kasus Paulus ini. Ada satu cerita, Paulus itu pernah, kalau nggak salah ya, 40 dikurang 1 kali. Dia pernah dipukul kayak Yesus itu, kayak waktu zaman Yesus disalib, dia dipukul. Kalau 40 udah selesai, 40 kali 3 kalau nggak salah. Dia stop 39, berarti kalau 40 hukuman selesai, di stop 39 supaya bisa diulang-ulang-ulang. Licik ini. Jadi bisa, jadi 39 kali 3 berapa itu? Satu cambukan aja ini bisa sobek, ini berapa kali. Nah, diduga juga Paulus pernah mati, dilempar batu. Karena ada ayatnya, saya lupa. Di situ dikatakan Paulus dilempari batu dan mereka semua mengira itu mati. Paulus mati. Dan makanya Bapak Ibu, Paulus pernah berkata, aku nggak tahu di dalam tubuhku, nggak tahu di luar tubuhku, aku diangkat. Ada seseorang diangkat ke surga langit ketiga kalau nggak salah. Ya begitu, dia ngomong begitu di surga, dan memang dia sudah mati. Makanya dia berkata untung, mati saya untung. Tapi ternyata itu cuman promosinya doang. Apa namanya, perkenalan, ini loh surga. Lah Tuhan, saya udah naik surga, ya kamu turun lagi. Lah turun lagi. Makanya dia berkata mati adalah keuntungan. Hidup untuk Kristus. Itu loh. Jadi Bapak Ibu, jauhkan dari pikiran kita, ketika jadi orang Kristen, itu lolos dari bahaya, semuanya tidak akan ada bahaya lagi. Ketika sampai titik tertentu, kita hidup aman, damai, sentosa. Mohon maaf, selevel Daud, itu tidak terjadi demikian. Siapa lagi? Selevel siapa? Selevel Abraham? Enggak juga.
Sampai tua dia pergumulannya berat. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu tidak pernah lepas dari masalah. Tetapi kelebihan dari tokoh-tokoh Alkitab, perhatikan ini baik-baik, ini kunci. Ini kunci. Ini kunci. Kalau kita tidak dapat kuncinya, kita nggak bisa menang. Perhatikan baik-baik. Dia yang pertama berkata di ayat 1, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuh lihat, kuncinya adalah memperkatakan iman meskipun dalam kondisi sulit. Khotbah kemarin, istri saya, hari Minggu sore, iman, perkataan itu kuasa. Ini dalam kondisi sulit dia berkata, tidak akan kekurangan aku. Faktanya, makan aja sulit. Tapi mulut Daud, tidak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ini nggak ada keluhan-keluhan Bapak Ibu. Membaringkan aku ke air yang tenang, membimbing aku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya. Jadi ketika kita takut bahaya, kita katakan saya tidak takut bahaya. Ketika kita lagi krisis makan aja sulit, saya tidak kekurangan. Amin. Ketika kita sedang merasa ini mustahil, kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu yang diucapkan itu, bibir kita itu harus bertobat. Bertobatnya kenapa? Seringkali masalah sedikit apa sedikit ini tuh tanpa proses otak yang benar. Kan kemarin diajari sebelum ngomong proses dulu apa yang mau diomongin. Karena yang diomongin itu akan terjadi. Perkataan kita mengandung kuasa. Ini bertobat dulu. Karena nanti kita ngomong, wah rugi, wah apes, sial, sial. Serius ini. Saya sekedar sharing. Ya, kita sedang, kita juga kan ada usaha, ya kecil-kecilan. Saya bilang, lagi menurun ya, ini lagi kondisi menurun. Saya iseng-iseng, ya mungkin 15 lah dapat. Misalnya contoh saya ini 15 pesanan lah, misalnya di jualan online, dapat kita. Nah, padahal waktu itu dalam durasi itu maksudnya lagi merosot 5 aja nggak ada. Sedikit banget. Tapi langsung dikatakan ya 15 dapat. Besoknya dalam tenggang waktu 15 keluar. Saya uji lagi. Kok bisa begini ya? Besoknya lagi. Setelah tahap pertama, aduh kok saya bilang 15 ya? Kenapa nggak bilang, tapi kalau bilang 100, 200 itu namanya terlalu membual. Maksudnya jangan juga terlalu ekspektasi tinggi. Ya 20 lah mungkin. Besok 20 terjadi. Saya berpikir ya, dalam segala sesuatu, dalam kekurangan, saya selidiki semua Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab manapun setiap mengalami masalah, itu tidak pernah satu mengeluh, tidak pernah menurunkan, tapi justru ingat segala sesuatu di sini isinya iman, 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 upgrade, naik, naik, naik. Misalnya kita lagi lemah, lagi sakit, kita saya sembuh oleh Tuhan, saya sembuh, lagi kekurangan, Tuhan berkati saya. Lihat ini, tidak akan kekurangan aku. Ini ngomongin masalah apa? Ini ngomongin masalah jasmani. Bapak Ibu, jangan jauhkan pikiran kita. Kalau ngomongin uang, kalau ngomongin berkat, itu sesuatu yang jasmani, itu tolong dijauhkan. Uang itu adalah sesuatu yang ilahi. Uang itu yang kita punya, itu adalah benar-benar sangat-sangat rohani. Karena apa? Banyak ayatnya. Jangan kamu khawatir tentang hari esok, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Banyak ayat-ayat berkat yang tentang materi. Jauhkan, karena apa? Banyak orang itu memisahkan, oh ini rohani, oh ini jasmani. Ingat, segala sesuatu yang kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi, waktu 5 roti dan 2 ikan, saya mau tanya, itu masalah makanan kan? Rohani atau jasmani? Jangan ngomong itu jasmani, tapi bagi Tuhan itu rohani.
Coba bayangin, kalau Tuhan tidak mengadakan 5 roti mujizat, efeknya pelayanan Yesus sukses apa hancur? Hancur, pulang mereka bahkan mungkin ada yang mati. Pingsan mati karena panas banget itu. Jadi ketika acara ada makanan di luar acara, misalnya prasmanan ini nasi kotak, itu semua adalah bagian yang rohani. Ketika kita ke gereja mempersembahkan persembahan uang kita, itu rohani. Ketika kita belanja di luar, menyuapi anak, suapi anak dan segala macam kebutuhan rumah tangga, itulah rohani. Sebenarnya uang itu jangan berpikir itu uang saya. Coba tanam. Uang ini adalah sesuatu yang rohani. Apa artinya rohani ini? Uang itu adalah titipan Tuhan untuk saya pertanggungjawabkan. Seperti saya, misalnya contoh, saya pinjemi ya kendaraan sama anak saya. Karena anak saya itu merasa dipinjemi, anak saya itu harus menjaganya baik-baik. Saya kasih uang, dia harus, saya modalin dia harus juga karena dia berpikir ini bukan punya saya. Tapi kalau kita berpikir itu uang saya, suka-suka saya, itu sudah keakuan, mamonnya muncul. Itu harus dipatahkan dalam nama Yesus. Ingat, kita punya uang sekecil apapun, sebesar apapun, dalam pikiran kita, uang itu punya Tuhan yang Tuhan titip untuk saya. Tanya, untuk apa uang ini Tuhan? Supaya apa? Kalau uang itu hilang, kita tidak merasa kehilangan. Tapi kalau kita pun punya banyak, kita merasa saya nggak punya uang itu titipan. Jadi ketika ini kan uang ini alat. Tapi ketika kita tidak tergantung kepada alatnya, tetapi kita tergantung siapa yang memberi berkat itu, maka uang itu akan menjadi sesuatu yang ilahi. Kita akan takut menggunakan itu. Saya menggunakan itu, dapat berkat, dapat gajian berkat. Mau ke diskotik, mikir. Loh, ini Tuhan kasih ke saya kok mau belanjakan untuk diskotik? Kok saya ingin membeli minuman-minuman keras? Lah, takut saya. Karena itu adalah untuk sesuatu yang ilahi. Berpikir sebelum kita pakai di situ. Ini dia. Oleh karena itu, pada saat malam hari ini, lihat sini. Perkatakan perkataan iman, meskipun kita tidak dalam posisi yang sebenarnya. Ayat 6 kita baca. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari 1 sampai 6 ada keluhan? Tidak ada. Jadi kalau kita dalam tekanan, beban berat, paling cocok duduk di kaki Tuhan. Sekarang ini duduk di kaki Tuhan nih, kita cocok nih. Kita perkatakan seperti yang Daud katakan, iman. Sekalipun saya dalam beban berat, sekalipun banyak masalah, saya nggak takut. Ada Tuhan bersama saya. Amin. Bertobat mulut-mulut yang suka mengeluh, bertobat mulut-mulut yang bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan tetangga, menyalahkan pasangan. Nggak usah salahkan siapa-siapa. Daripada menyalahkan siapa-siapa, energi terbuang percuma, kita ganti dengan memuji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.